Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erina Fatma Amalia, NIM 21110500035 dari Program Studi Teknologi Laboratorium Medik D4. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal penelitian tentang perbandingan identifikasi bakteri E. coli dan coliform pada es batu yang dipanaskan dan tidak dipanaskan pada penjual es. Yang pertama, saya akan membahas terkait latar belakang. Ada es batu. Di sini es batu merupakan komponen pelengkap dalam minuman yang dapat menambah sensasi dingin sehingga banyak digemari. Nah, di sini terdapat perbedaan dari es batu yang dipanaskan dan tidak dipanaskan, atau dengan kata lain, es batu mentah dan es batu matang. Es batu yang berasal dari air mentah dan es batu yang berasal dari air yang sudah matang, ini jelas terdapat perbedaan dari fisik. Yang pertama, ada es batu yang dipanaskan itu terlihat seperti kristal, dan es batu yang tidak dipanaskan itu seperti terlihat berwarna putih. Dari es batu dengan air yang dipanaskan dan tidak dipanaskan itu terdapat E. coli dan bakteri coliform yang akan menyebabkan penyakit diare. Nah, di sini ada grafik data penyebab penyakit diare pada tahun 2023. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah karakteristik bakteri E. coli dan coliform pada es batu yang dipanaskan dan tidak dipanaskan pada penjual es? Dan yang kedua, apakah terdapat perbedaan identifikasi bakteri E. coli dan coliform pada es batu yang dipanaskan dan tidak dipanaskan pada penjual es? Dan yang ketiga, apakah terdapat kontaminasi bakteri E. coli dan coliform pada es batu yang dipanaskan dan tidak dipanaskan pada penjual es? Dan yang terakhir, berapakah jumlah bakteri E. coli dan coliform pada es batu yang dipanaskan dan tidak dipanaskan pada penjual es? Di sini selanjutnya ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum penelitian ini digunakan untuk mengetahui perbandingan identifikasi bakteri Escherichia coli dan coliform pada es batu yang dipanaskan dan tidak dipanaskan. Kemudian ada tujuan khusus. Yang pertama, mengidentifikasi bakteri karakteristik E. coli dan coliform pada es batu yang dipanaskan dan tidak dipanaskan pada penjual es. Dan yang kedua, mengetahui perbedaan identifikasi bakteri E. coli dan coliform pada es batu yang dipanaskan dan tidak dipanaskan. Yang ketiga, mengetahui kontaminasi bakteri E. coli dan coliform pada es batu yang dipanaskan dan tidak dipanaskan pada penjual es batu. Dan yang terakhir, mengetahui jumlah bakteri E. coli dan coliform pada es batu yang dipanaskan dan tidak dipanaskan pada penjual es. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Di sini ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru berkaitan dengan kontaminasi bakteri E. coli dan coliform pada es batu yang dipanaskan dan tidak dipanaskan pada penjual es. Kemudian ada manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan baru terkhusus bagi produsen dan konsumen terkait kontaminasi bakteri E. coli dan coliform pada es batu yang dipanaskan dan tidak dipanaskan, dan sebagai upaya pencegahan penyakit yang diakibatkan oleh bakteri E. coli dan coliform di sekitar Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Lalu ada tinjauan pustaka. Di sini ada es batu menurut Sukawati pada tahun 2016. Es batu merupakan salah satu produk pangan yang terbuat dari air yang menggunakan proses pembekuan. Lalu bakteri E. coli dan coliform merupakan salah satu bakteri patogenik sehingga keberadaannya lazim ditemukan di air. Keberadaan bakteri tersebut
menentukan bahwa air atau sampel terkontaminasi oleh bakteri patogen atau tidak terkontaminasi. Lalu, penyakit diare merupakan keadaan di mana dalam sehari seorang buang air besar lebih dari 3 kali dengan konsistensi cair atau lunak. Kemudian ada MPN, Most Probable Number, merupakan metode perhitungan sel, terutama untuk perhitungan bakteri coliform berdasarkan jumlah perkiraan terdekat, yaitu perhitungan dalam range tertentu dengan merujuk pada tabel MPN. Jadi, MPN ini terdapat tabel untuk melihat seberapa banyak kandungan bakteri E. coli atau coliform dalam sampel air minum tersebut. Lalu ada metode penelitian. Jenis perancangan penelitian ini adalah observasional analitik. Tempat dan waktu penelitian dilakukan di laboratorium terpadu untuk pembuatan media yang digunakan untuk penelitian. Laboratorium kimia untuk pemeriksaan air dari bulan Juni sampai Agustus 2024. Untuk variabel penelitian, di sini variabel bebas yang saya gunakan adalah es batu yang dipanaskan dan yang tidak dipanaskan. Untuk variabel terikat, ada bakteri E. coli dan bakteri coliform. Populasi pada sampel ini adalah penjual es di sekitar Universitas Muhammadiyah Purwokerto sebanyak 20 sampel total. Untuk sampel, ada 10 dari sampel es batu yang dipanaskan dan 10 dari es batu yang tidak dipanaskan. Nah, kemudian di sini ada tertera gambar alat dan bahan ya, kawan-kawan. Kemudian ada hipotesis. Di sini ada hipotesis alternatif dan hipotesis null. Hipotesis alternatif adalah ditemukan coliform dan E. coli lebih banyak ditemukan bakteri pada es batu yang dipanaskan daripada yang tidak dipanaskan. H0-nya tidak ditemukan adanya coliform dan E. coli lebih banyak ditemukan bakteri pada es batu yang dipanaskan daripada yang tidak dipanaskan. Dan ini merupakan penelitian terdahulu. Ada dari Dewi dan Putri pada tahun 2019 dengan judul Analisa Cemaran Mikroba pada es batu yang dijual di sekitar Universitas Abdurrahman